Ini menyangkut diri Ustadz sebetulnya, ini ditanyakan Ya. beliau. Amalia apa yang Ustadz lakukan sehingga terbuka rahasia diri Tuhan kepada Pak Ustadz? Itu yang pertanyaan beliau, Pak Ustadz. Iya. Ya, kalau dikatakan namanya amalia apa yang Ustadz amalkan, ya. Ustadz ini tetap berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah. Karena Nabi katakan, man ahya sunnati ya pakot ahabani, wa man ahabani kana ma'ifil jannah. Barang siapa yang mengamalkan sunnahku, ya, menjalankan petunjukku, patuh kepada perintahku, itulah bukti dia telah cinta dan rindu kepada aku. Orang yang telah cinta rindu kepada aku karena ma'ifil jannah, ya, maka dia telah bersama aku nanti di jannah. Jadi tak perlu kita berbicara tentang pahala-pahala gitu. Rindu saja kita kepada Nabi, patuh saja kita kepada Nabi, menjadi orang yang penurut saja kita kepada Nabi, insya Allah kita bersama beliau nanti di surga. Makanya amal Ustadz itu tentu berzahir dan berbatin. Ada amal zahir dan ada namanya amal batin. Amal zahir itu apa yang diperintahkan Allah melalui nabinya, ya mesti kita laksanakan. Karena seluruh nabi dan Rasulullah itu adalah menjalankan dan menyampaikan visi dan misinya Allah itu kepada umat. Summa ja'alnaka ala syariatin minal amri fattabi'ha wala tatabi' ahwalazina la ya'lamun. Makanya seluruh nabi dan rasul itu berjalan di atas syariat aku, kata Allah. Maka ikutilah syariatnya dan jangan kamu sekali-kali mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya karena mereka tidak berilmu. Jadi amal yang kita lakukan itu adalah amal syariat yang bertorikat, torikat yang berhakikat, dan hakikat yang bermakrifat. Nah, jadi pemahamannya amal zahir dan batin secara zahir, ya, maka nampak batang tubuh kita ini beramal. Ya, secara torikat di mana hati kita ini hadir kepada Allah. Jadi kita beramal itu bukan karena dorongan nafsu, tapi kita beramal itu karena mahabbah, ridhonya kepada Allah. Kemudian secara hakikatnya kita beramal itu ya bermusyahadah dengan Allah. Saling bertatap wajah, saling menyaksikan di situ. Sampailah kepada makrifat, betul-betul fananya diri kita itu di dalam wujud keesaan Allah tadi itu. Sehingga tidak ada lagi sebenarnya diri kita ini yang merasa diri kita ini yang beramal. Jadi Ustadz terjadinya pengalaman-pengalaman batin itu kenapa? Anugerah Allah juga di sana. Nah, konsepnya Ustadz dalam mengaji selama Ustadz berguru, ya, Ustadz tidak ada di dalam hati Ustadz itu pingin apa-apa gitu. Neko-neko nggak ada. Bahkan ada pengalaman rohani Ustadz, ya. Ini minta maaf Ustadz menyampaikannya. Mudah-mudahan tidak membuat Ustadz ujub, tidak membuat Ustadz bangga dengan pengalaman-pengalaman ini. Namun bagi Pak Rifai dan bagi kita yang mendengar, ambillah satu iktibar dan pelajaran. Ketika Ustadz berzikir, muncullah kalam batin tadi itu. Ustadz dipanggil oleh Allah itu dengan koharo. Koharo mau pingin apa? Pilihlah. Kalau mau koharo, robahlah kitab lu nih. Robah nih. Robah catatan umur itu. Mau pingin harta, mintalah. Nah, atau mau apa saja minta, kata Tuhan. Aku akan beri. Ketika itu Ustadz berkalam, ya Allah, tidak ada yang aku minta, ya Allah, melainkan hanyalah keridhaan Engkau, ya Allah. Jadi itu yang disebut namanya zikir yang sampai kepada zat tadi, ilahi, ya Tuhanku. Jadi zikir yang ingat kepada Allah itu zikir yang tidak pernah meminta kepada Tuhan dia. Ketika Ustadz tidak menerima tawaran Tuhan, Ustadz tidak merubah kitab dulu Ustadz tidak meminta harta, Ustadz minta yang lain-lainnya, nggak ada. Cuma ilahi anta maksudi. Nah, ketika itulah jawaban Tuhan itu, sesungguhnya aku haro, ya, telah lulus daripada ujianku. Tapi masih ada ujian yang lebih berat lagi, katanya. Jalani aja lah hidup ini dengan baik, dengan ikhlas,
nanti Allah akan membimbing dan menuntun kita. Makanya orang yang dibimbing dan dituntun oleh Allah itu dia pandai membaca alam. Karena kitabnya itu alam. Kitabnya itu adalah disebut namanya kitab nafsiyah. Jadi kitab nafsiyah ini yang disebut namanya kitab yang tersirat. Dia tidak ada hurufnya, tidak ada titiknya, tidak ada barisnya, namun bisa dibaca dia. Namun untuk membaca kitab nafsiyah itu, inilah perlunya kitab yang tersurat. Nah, kalau Ustadz dari kitab nafsiyah yang tidak ada baris huruf dan titiknya ini, maka muncullah namanya kitab Insan Rabbani, Insan Kalifatullah, Siapa Tuhan, Arif Billah dan Kasab, serta namanya Wali Mursyid tadi itu. Jadi jalani aja dengan baik. Ya. Artinya apa jalani dengan baik? Tetap kita istiqomah. Kuncinya istiqomah. Istiqomah kita di dalam mengesahkan Allah tadi. Makanya Allah beri satu jaminan kepada kita, wa alla istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an qadakha. Jikalaulah hambaku selalu istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjukku, maka aku akan selalu mencurahkan ilmu kepada dirinya. Maka ilmu yang Allah berikan kepada kita itu, ini yang disebut namanya ilmu hikmah. Jadi ilmu hikmah itu tidak bisa melalui buku, tidak bisa melalui guru. Walaupun guru dan buku itu merupakan salah satu sarana, salah satu namanya wasilah. Namun wasilah sarana yang sebenarnya itu adalah Allah. Nah, maka ilmu hikmah itu terjadinya karena proses tajrid. Allah yang menarik batin dan rohani kita, Allah yang ingin memperkenalkan dirinya kepada kita, disitulah kita bisa mengenal Tuhan. Jadi mencari Tuhan itu dengan Tuhan, mengenal Allah itu dengan Allah. Arab tu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah itu karena Allah. Jadi kalau Allah tidak ingin memperkenalkan dirinya kepada kita, maka ilmu kita selama ini, ibadah kita selama ini, zikir kita selama ini akan menjadi hampa dan sia-sia. Oleh karena itu, jangan kita sandarkan diri kita kepada amal kita. Jangan disandarkan diri kita itu kepada zikir kita. Jangan disandarkan diri kita itu kepada doa-doa kita. Namun sandarkan diri, sandarkan amalan, sandarkan zikir dan doa kita itu hanya kepada Allah. Kalau udah disandarkan kepada Allah, itu maunya Allah aja lah itu. Yang penting jangan kita bimbang dan ragu dengan jaminan dan kemampuan Allah. Allah itu la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah memungkiri akan janjinya. Jadi berjanji tidak pernah mungkir, berkata pun Allah tidak pernah bohong. Mungkin itulah suatu proses perjalanan ruhani Ustadz sebenarnya. Makanya kalau Allah sudah membimbing dan menuntun kita itu, ilmu kita itu tidak ada batasannya. Kadang kita di dalam kamar mandi pun kita diberi Allah juga petunjuk. Inilah aneh kan? Orang selalu memahami petunjuk itu ada dalam masjid. Mana yang sebenar masjid itu mesti dipahami. Ya. Ada masjid di luar diri, ada masjid di dalam diri. Kalau bahasa Nabi, ju'ilal ardi ya masjidan wa tahura. Nah, Allah menjadikan bumi ini bagiku dan bagi umatku adalah sebagai masjid. Jadi yang namanya bumi ini, inilah masjid. Masjid itu tempat sujud. Nah, lalu dizahirkanlah bumi ini tempat sujud menjadi sebuah bangunan ya bersegi 4, bersegi 5. Atau masjid itu namanya masjid yang dibuat oleh manusia. Masjid yang dibuat oleh manusia itulah masjid kita ini, Masjidil Haram, Nabawi, masjidnya tuh. Namun masjid yang dibangun oleh Allah, ini yang disebut namanya batang tubuh ini. Jadi masjid yang dibangun oleh Allah itu, itulah yang terdiri daripada api, angin, air, dan tanah tadi itu. Jadi ini yang dikatakan namanya masjid Baitullah. Kalau ini yang dikatakan masjid, lalu siapa yang sholat di dalamnya? Itulah ruh itu. Jadi ruh itulah yang sujud di dalam batang tubuh ini. Itulah bahasanya tadi itu. Jadi tubuh ini adalah tempat sujud bagi ruh sebenarnya. Kalau secara zahir, masjid yang di luar diri ini adalah tempat sujud bagi umat muslim. Tapi di dalam diri, tubuh inilah tempat sujudnya ruh. Untuk mengingat Allah, itu maknanya. Jadi Ustadz ya jalan seperti air mengalir aja sebenarnya.
Karena memang Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar bagi dirinya. Jalan keluar makna hakikatnya Allah bukakan perjalanan rohaninya itu keluar daripada orbit bumi ini. Itu bahasanya. Keluar daripada alam zahir nih. Nah, masuk kita ke namanya ke alam rububiyah itu. Kalau bisa saya ambil tadi kesimpulan dari apa yang Pak Ustadz sampaikan yang terakhir nih tentang terbukanya dari Pak Ustadz, mungkin yang pertama kita tidak menuntut kepada Allah, dan kedua kita jalani aja hidup ini Iya pada tuh. air mengalir. Mungkin itu Ustadz Ya, pas betul lah itu jawabannya tuh. Sifatnya sami'na wa ta'nanya. Itu dia. Iya.